Halo, bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membahas atau saya akan menjawab itu pertanyaan tentang variabelnya penelitian kualitatif dengan variabel penelitiannya kuantitatif. Nah, memang kita sedikit bingung ya tentang variabel kualitatif dan variabel kuantitatif, membedakannya itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita mengerti arti tentang variabel itu sendiri, variabel itu sebenarnya entah itu di kualitatif, entah itu di kuantitatif, itu sebenarnya sama. Cuma di sini ada titik poinnya yang membedakan antara variabel kualitatif dengan variabel kuantitatif itu nanti ke metodologinya, ke metodenya lebih khususnya. Misalnya seperti ini saya spesifikan atau saya jabarkan saja, bukan dikerucutkan. Gini, kalau misalnya kita memandang variabel itu kan adalah konsep yang yang bisa diteliti, yang mempunyai varian, mempunyai macam-macam. Seperti misalnya Anda melihat kurikulum. Nah, kurikulum itu kan kata kurikulum atau misalnya kurikulum itu kan ada variasi. Kurikulum apa? Kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 kan variasinya banyak. Terus nanti bisa diteliti. Nah, karena bisa diteliti, variabel ini nanti terbagi, bisa masuk ke kualitatif, bisa masuk ke kuantitatif. Kalau masuk ke kuantitatif berarti variabel yang dimaksud adalah variabel yang bisa diukur. Misalnya kita mengukur pengaruh kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar. Itu berarti mengukur. Nah, itu berarti masuknya nanti ke kuantitatif ya. Tapi kalau misalnya Anda kualitatif, ini kita nanti variabelnya cenderung ke misalnya kita mendalami variabel tersebut. Misalnya gini, variabel tentang metodologi pembelajaran. Misalnya ada metodologi belajar. Jadi di situ misalnya upaya penerapan metode belajar, misalnya seperti itu. Jadi judul seperti itu misalnya upaya metode belajar, berarti metode belajar itu nanti masuknya ke kualitatif. Ini agak bingung ya antara kual dan kuan. Tapi intinya seperti itu. Kalau Anda misalnya memahami, ingin mendalami apakah itu variabelnya masuk ke kualitatif atau ke kuantitatif, itu sebenarnya sama. Variabel itu adalah konsep yang bervarian, yang bermacam-macam, yang bisa bervariasi, bisa diukur. Tapi kalau ke kuan itu lebih bisa diukur, variabelnya lebih bisa diukur. Misalnya seperti tadi, pengaruh, misalnya kata judul pengaruh kurikulum, berarti kurikulumnya jadi bisa diukur seberapa berpengaruhnya. Nah, kalau bisa diukur seberapa berpengaruhnya, maka di situ nanti masuknya adalah variabelnya kuantitatif. Nah, itu belum nanti ada variabel independen sama dependen. Nah, variabel X sama Y. Lebih sederhananya seperti itu. Kalau kita pakai variabel X dan Y, itu lebih mudahnya nanti masuknya ke kuan. Bingung lagi kan? Ke kuantitatif. Gini, sederhananya begini. Kan penelitian itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kita nggak usah masuk ke variabel dulu, kita masuk ke metodenya. Kalau metodenya ya, kalau metodenya kuantitatif berarti kita lebih identik mengukur. Kita menggunakan angka kalau ke kuan. Tapi kalau misalnya ke kualitatif lebih mendalami. Nah, variabel itu masuknya kemana? Misalnya variabel, entah itu variabel dependen atau variabel dependen, entah itu variabel X atau variabel Y. Itu masuknya kemana? Kalau nanti masuknya ke kuan, masuknya ke metodologi kuantitatif, nah itu nanti jadinya adalah ya variabelnya penelitian kualitatif. Nah gitu, ikut di mana kan variabel. Jadi variabel itu cenderung sama sebenarnya, cuma nanti metodenya, di cara penggaliannya itu bagaimana, apakah itu nanti digali secara mendalam. Misalnya begini, kalau penelitian sejarah, misalnya kita meneliti tentang fenomena, misalnya fenomena misalnya memasang sesaji. Nah,
Kalau memasang saji itu kan kalau kita lihat dari judulnya, fenomena memasang saji misalnya anggur di tengah jalan, atau misalnya membakar menyan di tengah jalan. Nah, misalnya ada fenomena seperti itu. Itu kalau kita lihat judulnya itu sudah kelihatan bahwa di situ adalah metodologinya menggunakan metode kualitatif. Nah, tapi kita cari itu variabelnya apa? Yaitu adalah variabel memasang tadi, memasang menyan di tengah jalan. Nah, itu yang kita akan dalami. Kalau kita tahu variabelnya ternyata memasang menyan di tengah jalan itu adalah variabel yang kita ingin teliti atau kita jadikan objek seperti variabel X atau yang kita dalami nantinya, masa memasang kemenyan di tengah jalan itu masuknya adalah penelitian kualitatif seperti itu. Nah, misalnya gini, kalau misalnya memasang itu bisa masuk ke kuan, memasang kemenyan di tengah jalan itu bisa masuk ke kuan. Caranya nanti dirubah lagi judulnya, kita ganti pengaruh memasang kemenyan terhadap kesuksesan orang yang memasang tadi, orang yang memasang kemenyan. Misalnya orang yang memasang itu adalah kesuksesan bisnis orang tersebut. Jadi pengaruh memasang kemenyan di tengah jalan terhadap kesuksesan pelaku pembisnis. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia memasang kemenyan di itu berpengaruh terhadap kesuksesan, itu tadi judulnya adalah judul kuan ya. Maka variabel itu jadi variabel kuan. Jadi variabel kuantitatif yang dipakai. Kalau tadi kan variabelnya kualitatif. Jadi variabel itu sebenarnya cenderung sama. Tapi begini, ada juga misalnya ada dosen Anda, kenapa kok di penelitian kualitatif itu kan tidak ada variabel X dan variabel Y? Yang penting ada objek penelitian. Nah, itu sebenarnya fleksibel. Misalnya gini, itu memang dosen Anda ada yang berpendapat seperti itu, tapi jangan Anda sangkal. Ya memang dia menganggapnya bahwa penelitian kualitatif itu tidak ada variabel, itu memang ada. Tapi kalau banyak buku-buku metodologi penelitian itu ada variabelnya, harus ada variabelnya biar jelas apa yang Anda akan teliti nantinya. Nah, ini dari sini sampean sudah paham ya. Kalau masih ada yang belum paham bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tapi lebih jelasnya seperti itu. Untuk variabel yang mana masuk ke variabel kualitatif, yang mana masuk variabel ke kuantitatif. Nah, ini juga seperti ini. Kalau misalnya ada variabel tunggal, ya variabel tunggal, ada variabel tunggal itu misalnya satu variabel, apakah ini bisa masuk ke kuantitatif? Nah, kalau variabel tunggal itu lebih banyak itu masuk ke penelitian kualitatif. Karena apa? Lebih fokus apa yang nanti digali, misalnya variabel X-nya saja. Tapi kalau yang dua variabel X dan Y itu lebih cenderung ke kuantitatif. Makanya kalau Anda ditanya oleh pembimbing maupun penguji, biasanya ini kok ada variabel X, ada variabel Y nya, itu biasanya yang dikejar. Kalau mengejar variabel X dan Y nya itu biasanya masuknya ke penelitian kuantitatif. Tapi kalau dia misalnya yang penting variabel tunggal itu sudah, misalnya variabel tunggal itu sudah mewakili penelitian Anda. Misalnya variabel X saja, Anda ingin meneliti, mengamati sebuah buku, misalnya buku tentang apa namanya itu, tentang novel, misalnya satu novel, misalnya narasi yang membuat misalnya sikap menggalian nilai-nilai pada buku, misalnya terhadap novel A, novel B, misalnya seperti itu. Kalau dia menggali itu kan cuma satu aja, nilai-nilai saja, bukunya itu nilai-nilai saja, variabel tunggal misalnya seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke variabel kuan? Nah, itu kan sudah jelas kan variabelnya seperti itu, berarti penelitiannya aja kualitatif dan itu variabelnya tunggal. Jadi berarti bagaimana variabel tunggal atau variabel yang banyak, misalnya X1, X2, X2 itu masuk kemana? Makanya variabel yang semakin banyak variabel di dalam judul itu, maka dia akan masuk ke penelitian kuantitatif. Biasanya seperti itu. Kalau kelihatan judul tuh ini variabelnya banyak sekali, berarti ini lebih cenderung masuk ke penelitian kuantitatif. Tapi kalau variabelnya semakin sedikit, bahkan kita sulit untuk mendeteksi mana variabelnya, misalnya seperti itu, berarti ini nanti cenderung ke kualitatif.
kualitatif seperti itu. Jadi dari sini sampai sudah bisa mendeteksi ya untuk variabel ya sudah persis sama sekali. Cuma bedanya nanti metodenya variabel itu, misalnya dia diukur, dia nanti mengukur, dia mempengaruhi, berarti itu masuk variabelnya penelitian kuantitatif yang hitung-hitungan tuh ya. Tapi kalau misalnya dia nanti mendalami untuk variabelnya tuh, mendalami tradisi A, tradisi B, tradisi C, berarti masuknya adalah kualitatif. Nah, untuk video kali ini itu saja ya. Nanti bisa Anda tanyakan di kolom komen lagi, terserah mau tanya apa. Nanti kalau saya buat penjelasan lebih detail. Kalau misalnya Anda juga mau tanya yang mana variabel X, yang mana variabel Y-nya, tanyakan di kolom komen juga. Nanti bisa langsung saya jawab di kolom komen. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.